Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Purnomo dari kelompok 3 yang berkelompok dengan Fauzia Tunasana yang sudah presentasi lebih dulu. Kami akan membahas tentang bed controller. Untuk definisi dari bed controller sendiri, merupakan jenis controller yang digunakan secara berulang-ulang pada material yang besar. Kontrol ini juga dirancang untuk mengontrol, mengukur, dan mengeluarkan suatu benda dari tempat tertentu. Jadi bed controller ini bekerja secara berulang-ulang pada material yang besar, itu poin pentingnya. Dan juga bed controller dirancang untuk mengontrol, mengukur, dan mengeluarkan benda dari tempat tertentu. Itu poin penting yang terdapat di bed controller. Untuk contoh penggunaan dari bed controller sendiri, dalam industri banyak yang menggunakan kontrol ini, salah satunya di industri farmasi serta industri yang menyediakan otomasi, karena proses ini, proses dari otomasi dan farmasi, membutuhkan percampuran antara menghitung dan melacak pada suatu benda. Jadi kedua industri tersebut tidak lepas dari ini, menghitung dan melacak. Itu yang dilaksanakan dalam produksinya. Kemudian ini merupakan contoh dari bed controller sendiri. Ini merupakan tombol stop, set, open, OPE. Yang pertama stop itu lampu indikatornya warna merah, kemudian set indikatornya warna oranye, dan open indikatornya warna hijau. Kemudian ini merupakan operasi indikator atau indikator operasi yang memiliki tiga keterangan, yaitu run, MV, SV, dan terdapat operasi indikator lainnya seperti ALM, TC, dan N. Kemudian di sini terdapat 8 segmen yang target yang pertama yang LCD1 ini, yaitu target bed yang berisi 6 digit, grand total 8 digit, operasi indikator segmen. Kemudian yang kedua ini untuk menghitung, ini kayak nameplate-nya. Dan ini untuk stop, reset, dan start, tombol-tombolnya. Oke, ini gambar bed controllernya. Next, contoh aplikasi dalam bed controller, atau ini sebenarnya saling berkesinambungan dari slide yang sebelumnya. Ini merupakan bed controllernya sendiri, dan ini benda-benda. Ini menghitung, tadi kan sudah dijelaskan tentang bed controller, yaitu menghitung dan melacak. Ini menghitung benda, ini contohnya benda foto. Ini menghitung, kemudian dimasukkan ke kardus yang pertama. Yang kedua ini untuk filling di penampungan. Pertama ini ada flow meter yang memberikan respon ke ini, apa itu, bed controlnya sendiri. Ada pompa airnya juga, ada penampungannya. Jadi di respon dari flow meter kemudian dikirim ke bed controlnya sendiri. Tuh, itu untuk satu bed control. Dan di bawah ini ada dua bed controlnya sendiri. Sebenarnya prinsipnya sama, yaitu menghitung dan melacak dalam jumlah yang besar. Oke, untuk model prosedur deskripsi.
Yang pertama, pengertian dari prosedur. Untuk pengertian dari prosedur yaitu strategi yang digunakan untuk melakukan sebuah proses. Ini merupakan strateginya untuk melakukan proses produksi. Kemudian unit prosedur. Unit prosedur merupakan strategi yang digunakan untuk dijalankan kegiatan proses dan fungsi dalam suatu unit. Ini prosedur unit sendiri terdiri dari satu atau lebih operasi. Itu untuk pengertian dari unit prosedur. Ketiga, yaitu operasi. Untuk operasi sendiri merupakan elemen prosedur yang menentukan kegiatan pemrosesan independen yang dilakukan oleh satu atau lebih banyak. Ini merupakan pemrosesannya atau operasi. Kemudian fase atau phase merupakan komponen terkecil atau prosedural model dalam hal tugas atau fungsi proses spesifik. Itu merupakan pengertian dari fase. Kemudian selanjutnya fisik model deskripsi. Untuk model ini ada beberapa. Yang pertama, enterprise site area, proses dasar, unit, equipment model, control model. Untuk pengertian dari enterprise yaitu perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan produk apa yang akan diproduksi, di mana situs dan dengan perusahaan adalah organisasi yang mengkoordinasikan operasi satu atau lebih situs. Kemudian site merupakan komponen dari perusahaan pembuat web yang diidentifikasi oleh segmentasi fisik. Kemudian area komponen dari situs web manufaktur yang mengidentifikasikan oleh segmentasi fisik, geografis atau logis. Kemudian proses sel yang berisi semua unit, modul peralatan, dan modul kontrol yang diperlakukan untuk membuat satu atau lebih banyak batch. Kemudian unit yaitu pengelompokan modul peralatan, kontrol modul, dan peralatan proses lainnya, di mana satu atau lebih fungsi proses akan dilakukan pada batch. Kemudian equipment modul sendiri fungsi sekelompok perangkat yang dapat melakukan sejumlah kecil minor kegiatan pengelolaan. Kegiatan ini merupakan proses semacam itu berfungsi sebagai kontrol suhu, kontrol tekanan, dosis, dan percampuran. Kemudian kontrol modul sendiri level terendah peralatan dalam model fisik. Itu dapat melakukan fungsi dasar seperti kontrol katup atau pompa. Itu merupakan penjelasan dari physical model description dan beberapa bagiannya. Next, tipe dan struktur dari aset. Ini standar dari control plate sendiri yang diatur di ANSI atau ISA 88H61512 yang dibagi menjadi 4, yaitu general receipt, set receipt, master receipt, serta control receipt. Kemudian untuk penjelasan dari general receipt, yaitu resep umum mengidentifikasi bahan baku jumlah relatif dalam
pemrosesan yang diperlukan. Kemudian set resep itu yang berasal dari resep umum tetapi memperhitungkan geografis situs. Master ini penjelasan dari master resep utama berasal dari resep situs yang ditargetkan pada sel proses. Itu resep utama adalah tingkat resep yang dibutuhkan, tanpa itu kontrol tidak bisa dibuat atau diproduksi. Untuk kontrol resep merupakan kumpulan yang dibuat dari menu resep utama. Resep utama mungkin memiliki satu atau lebih kontrol resep pada daftar kumpulan dalam status yang menjalankan. Next, ini merupakan gambar control bed pada PLC atau DCS. Ini tadi yang ada resep-resepnya, bed server dari bed sendiri. Untuk ini ada restart, complete, ini kayak algoritma flowchart dari bed controller sendiri. Next, untuk fungsi-fungsi dari bed controller ada beberapa fungsi. Yang pertama, resep management function, production planning and schedule, production information management function, process management function, unit supervision, process control, PLC or DCS function. Yang pertama, kita menjelaskan tentang resep management function. Resep ini bertanggung jawab untuk membuat, menyimpan, dan memelihara resep. Hasil dari kegiatan kontrol ini adalah resep utama. Yang kedua, produksi planning and schedule. Ini digunakan untuk menghasilkan jadwal produksi batch. Yang ketiga, produksi information management function, untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi produksi dan lebih khusus lagi riwayat kumpulan. Dan keempat, proses management function. Untuk pembuatan resep kontrol ini, resep utama dan inisiasi pengawasan bed control dijadwalkan untuk produksi. Kemudian unit supervision mengacu pada fungsi yang terkait dengan mengeksekusi elemen prosedur unit operasi dan fase dalam resep kontrol. Kemudian proses kontrol PLC atau DCS function. Ini meliputi pelaksanaan fase perawatan dan penyebaran mode dan status quo dari setiap elemen prosedur, resep, dan peralatan atau modul kontrol. Mereka juga mencakup pelaksanaan kontrol I/O pada perangkat lapangan dan pengumpulan data dari perangkat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.